Selamat siang pemirsa Baga TV. Saat ini kami berada di aula lantai 3 Gedung Koperasi Setiabudi Wanita Jawa Timur di Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Arjosari, Kota Malang. Saya bersama Ibu Tarigan yang mengikuti bedah buku Koperasi Bersistem Tanggung Renteng. Ibu Tarigan selaku Ketua Puskawan Jati Jatim. Apa filosofi dari Puskawan Jatim yang sudah lama menelurkan sistem tanggung renteng ini, Bu? Jadi begini, saya kebetulan murid langsung dari Ibu Mursiah Safril Ilyas yang merupakan pencetus sistem tanggung renteng. Sejak awal saya selalu diberitahu bahwa sistem ini yang penting itu dia merubah kualitas manusia. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, tidak disiplin menjadi lebih disiplin, dan seterusnya ya, tidak memikirkan kepentingan orang lain menjadi lebih peka terhadap kepentingan orang lain. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat kita, bukan cuma oleh anggota koperasi. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan itu bisa dikembangkan di kalangan masyarakat kita, maka negara kita ini aman. Itu ya. Dan terbukti di dalam koperasi yang memakai sistem tanggung renteng dengan interaksi yang terjadi di dalam kelompok-kelompok yang merupakan pendidikan secara otomatis, maka anggota-anggota itu akan menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap kewajiban, lebih sadar akan sekelilingnya, bagaimana dia tidak merugikan orang lain, bagaimana dia tidak merugikan orang lain, bagaimana dia bisa lebih bertanggung jawab, lebih disiplin terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan di koperasi, dan itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sebetulnya dituju oleh Ibu Safril, dan ternyata bahwa dengan sistem tanggung renteng ini rasa kebersamaan ya, rasa gotong royong itu terus berkembang begitu. Iya. Koperasi panjenengan menjalankan sistem tanggung renteng ini mulai tahun berapa, Bu? Wah, kalau Bu Safril itu sebetulnya sudah sejak tahun 54 itu mendirikan koperasi dengan sistem ini, tapi ya jatuh bangun begitulah. Kemudian Puskawan Jati mulai tahun 68, 69 itu baru mulai kita kembangkan untuk seluruh Jawa Timur, karena kita sudah tahu trik-triknya ya. Tadinya kan trial and error, kemudian kita coba untuk mencari bagaimana yang terbaik supaya bisa, dan orang-orang tidak merasa merasa terganggu gitu ya. Wah, orang lain yang pinjam kok aku yang disuruh bayar, seperti yang tadi dikatakan. Tidak merasa begitu, tapi sadar bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Karena kalau semua disiplin, semua tanggung jawab, maka di koperasi tidak ada tunggakan, tidak ada masalah ya, dan kebersamaan di antara anggota itu akan terjalin begitu rupa. Itu merupakan persyaratan utama bagi anggota koperasi, bagi sebuah koperasi yang munculnya itu karena kebersamaan di dalam kepentingan ya. Saya dengar umur panjenengan 70 ke atas atau 80, Bun? Ya 70 lebih lah, iya. Ya, pemirsa Baga TV, jadi Ibu Tarigan ini salah satu istilahnya pelopor dan salah satu penggerak dari Koperasi Tanggung Renteng Puskawan Jati, dan beliau menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya bahwa masih berusia ya 70 ke atas masih bisa berkiprah untuk melestarikan Koperasi Tanggung Renteng. Apa pesan terakhir, Bu Tarigan? Ya. Sebelumnya saya ini ya, nama saya sendiri Esminarti. Bu Esminarti. Iya, Tarigan itu nama suami itu Tarigan. ya. Iya, lebih kalau lengkap gitu lebih enak. Jadi nama lengkapnya sinten, Bu? Esminarti. Yes. Saya Esminarti Tarigan itu Bu suami Isminarti ya. Tarigan. Bu Isminarti Tarigan. Iya, ya. Tadi apa yang Apa istilahnya pesan terakhir untuk generasi selanjutnya terkait, kan panjenengan kan perlu regenerasi ya, artinya untuk
kedepannya Koperasi Puskawan Jati dan sistem tanggung renteng. Pesan terakhir seperti apa, Bunda? Ya. Eh, saya mengharapkan nomor satu, bagaimana kita belajar melepaskan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Itu dulu. Kalau itu sudah bisa, maka kita akan bisa melaksanakan sistem tanggung renteng ini dengan baik. Dan harapan ke depan kaum muda itu bisa mendisiplinkan diri dan melatih diri ke arah sifat-sifat atau sikap yang baik tadi itu, sehingga ke depan bangsa kita akan lebih bermartabat, bangsa kita akan lebih baik ya, dan hal-hal yang bangsanya korupsi dan sebagainya yang menggerogoti dan merusak negara itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi masa depan bangsa negara ini adalah di kalangan kaum muda, maka kaum muda harus bisa melaksanakan itu, dan ibu adalah pendidik anak, pengelola rumah tangga, sehingga peran ibu ini sangat penting untuk generasi ke depan. Seorang ibu yang pinter, yang baik, maka dia akan bisa menumbuhkan generasi yang baik pula. Ya. Terima kasih wawancara saya dengan Ibu Isminarti Tarigan. Semoga Puskawan Jati menjadi salah satu leading sektor untuk menggerakkan koperasi tanggung dengan sistem tanggung renteng dan bisa menelurkan banyak koperasi-koperasi tanggung renteng pada generasi muda selanjutnya. Pagat TV, dan kami berharap juga Puskawan Jati jaya selalu. Pagat TV pancen apik nggak komen. Oke, sunduk.